Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang scikit-learn. Nah, scikit-learn itu adalah suatu library Python yang sangat bermanfaat ya untuk membangun model machine learning, data mining, atau analisis data lainnya. Nah, scikit-learn atau yang dikenal juga dengan nama sklearn dapat membantu kita dalam pemodelan data seperti model klasifikasi, regresi, klasifikasi, klasterisasi maksud saya, ataupun clustering ataupun eh, yang lainnya gitu. Nah, sebelumnya menggunakan scikit-learn kita eh, biasanya harus menginstal dulu bagi yang eh, tidak menggunakan Anaconda. Tapi kalau untuk Anaconda bisa langsung. Nah, kita langsung buka Jupyternya. Baik, di sini coba uh, mengecek versi dari sklearn. Nah, caranya adalah dengan uh, mengetik import sklearn seperti ini. Lalu kita mengecek versinya. Nah, akan terlihat versi 0.23. Baik, pada sklearn versi ini, bila teman-teman semua baru menginstal, pasti akan dikeluarkan edisi sekitar dari 0.23.2 gitu. Eh, Sebelum kita masuk, kita akan mempelajari dari istilah-istilah daripada pemodelan machine learning. Ada beberapa fitur atau beberapa paket yang sering kita gunakan untuk eh, pemodelan machine learning. Yang pertama itu adalah dataset, yaitu load dataset yang sudah disediakan oleh Python sendiri yang biasa kita gunakan sebelumnya. Nah, lalu supervised learning algorithms itu mengakses algoritma supervised learning. Nah, ini yang dikuatkan ya. Kita akan pelajarin. Nah, ini clustering itu pemodelan data dengan algoritma clustering. Dimensionality reduction atau mereduksi jumlah atribut pada data. Lalu selanjutnya cross validation, feature selection yaitu bisa juga mengidentifikasi atribut yang berguna dalam pemodelan machine learning. Lalu parameter tuning dan banyak lagi yang lainnya. Nah, ada beberapa dataset yang sering digunakan untuk eh, mempelajari machine learning ini. Contohnya adalah dataset dari dataset Boston House Price, Iris, dataset diabetes, digits, wines, dan lainnya. Nah, untuk pada materi ini kita akan meload dataset dengan dataset Breast Cancer Wisconsin yang ada di UCI Machine Learning UCI ya UCI. Nah ini nanti kita akan coba uh, kita download dulu lalu kita simpan lalu akan kita panggil kembali. Hmm. Pertama kita coba panggil dataset saya dulu.
Lalu akan keluar beberapa eh, atribut gitu ya, dari min radius, min texture dan yang lainnya nanti kita akan bahas. Nah, database yang kita gunakan itu database load burst cancel. Nah, untuk menampilkan yang lainnya misalnya kita ingin melihat dataset menampilkan dataset dari atribut data dan tidak menampilkan targetnya. Untuk melihat target dari masing-masing data tersebut, kita dapat menggunakan parameter target. Ada data yang kita gunakan sebelum ini kan hanya menampilkan atribut dari dataset dan tidak menampilkan targetnya. Nah, untuk melihat target dari masing-masing data tersebut, kita dapat menggunakan parameter targetnya itu dengan menggunakan perintah target. Seperti ini. Nah, ini akan mengeluarkan target-targetnya. Nah, dari sini untuk klasifikasi kita juga dapat melihat nama kategori dari target dan parameter target names. Misalnya seperti yang kita lihat dataset breast cancer memiliki target yang direpresentasikan dengan angka 0 dan 1. Kita ingin mengetahui apa nama kategori atau kelas yang direpresentasikan dengan bilangan integer tersebut. Kita menggunakannya dengan uh, target names. Jadi kita kasih nama kelas targetnya dulu. Seperti ini. Kita coba. Ini adalah perintah untuk melihat nama kelas targetnya. Nah, setelah itu kita lihat describe-nya, di describe dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada describe dari dataset tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa penjelasan dari dataset tersebut, value-nya apanya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke scikit-learn atau sklearn menyediakan beberapa paket untuk mengaplikasikan algoritma machine learning dengan mudah. Misalnya kita ingin menggunakan supervised learning. Ada berapa banyak sih algoritma yang dapat kita gunakan uh, dengan teknik ini gitu kan? Ya satu linear regression, logistic regression, KNN atau ke nearest neighbor itu sejenis classification atau super vector machine atau supervision machine yang lainnya atau decision tree atau naive Bayes, K-means itu clustering, DB-scan juga clustering. Nah, ada beberapa algoritma yang telah disebutkan tadi, masih banyak lagi algoritma untuk klasifikasi atau regresi untuk clustering yang dapat kita gunakan. Nah, sebagai contoh, misalnya kita ingin memodelkan dataset Boston House Price menggunakan algoritma linear regression yang harus dilakukan pertama kali adalah mengimport package yang dibutuhkan. Di sini kita tinggal mengimport linear regression. Nah, sebenarnya kita langsung kita buat linear regressionnya dulu ya. Oh, setelah kita buat seperti ini, linear regression sudah kebentuk. Secara sederhana kita mendefinisikan model linear regression dengan menyimpan data variabel model R. Kemudian model tersebut kita latih dengan memberikan nilai X dan Y sebagai parameternya. Nah, untuk algoritma linear regression kita dapat menampilkan koefisien intercept, koefisien dan intercept seperti berikut ini. Nah, kita pakai perintah langsung kita pakai koefisien langsung gitu, karena sudah kebentuk linear regressionnya. Nah, di sini interceptnya 36, sekian gitu ya.
Nah, untuk model evaluasi yaitu untuk mengevaluasi model mesin learning yang telah kita buat. Nah, kita juga dapat dengan mudah menggunakan package yang telah disediakan. Ada model out validation atau cross validation, tapi yang sering digunakan cross validation. Ya. Nah, model model evaluation matrix juga memang ada macam-macam ya, ada akurasi untuk classification, conversion matrix untuk klasifikasi juga, F measure untuk klasifikasi juga, logarithm loss untuk klasifikasi, dan kalau regression bisa menggunakan MEI atau mean absolute error atau MSQR, MNC atau di regression itu ya. Nah, caranya gimana? Kita menggunakan sklearn gitu ya. Nah, pertama sebelumnya kita sudah melihat model evaluationnya, conversion dan interceptnya kita tampilkan dulu. Tadi sudah muncul ya. Nah, kita balik lagi kita langsung buat modelnya, model evaluationnya. Ayo kita lihat berapa akurasinya. Nah, ini dia perintahnya. Nah, ME-nya kalau untuk mencari ME ini 3114 gitu ya. Sudah kelihatan. Nah, kalau MSI-nya belum kelihatan gitu ya. Gimana caranya? MSI-nya kita tambahin gitu ya. Nah, apa sih tambahinnya gitu. Nah, jadi keluar dua ya. MSI-nya, square error-nya itu 20,72 gitu ya. Nah, tahap reprocessing data seperti normalisasi, standarisasi, dan encoding juga dapat kita aplikasikan pada dataset dengan menggunakan sklearn. Nah, normalization, standar scaling, dan minimax gitu ya. Misalnya di sini kita ingin menormalisasi dataset berdasarkan house price sebelum dilakukan pemodelan data. Misalnya kita ingin menormalisasi dulu, kita menggunakan sklearn, import Boston dan sklearn preprocessing untuk import normalizer. Ini seperti ini. Nanti kita akan melihat normalisasinya sebelum dilakukan pemodelan maksudnya gitu ya. Nah, seperti ini jadi datanya gitu ya. Lalu eh, kita feature selection. Nah, feature selection itu juga terkadang dibutuhkan karena dapat memaksimalkan kinerja model machine learning. Setelah fitur dapat berupa feature extraction, feature elimination, dan dimensionality reduction. Seluruh teknik tersebut akan menghasilkan fitur yang dirasa penting untuk menggabungkan fitur agar nantinya model akan bekerja lebih baik. Dengan sklearn kita dapat dengan mudah melakukan seleksi fitur dari dataset yang kita miliki dan berbagai algoritma yang telah disediakan Python. Nah, sebagai contoh misalnya di sini kita akan menggunakan teknik reduksi dimensi dengan PCA, gitu ya. Kita coba dengan PCA. Kita coba ini. Nah, ini sudah digunakan teknik reduksi dimensi dengan PCA dan seperti ini. Lalu kita menggunakan parameter tuning. Parameter tuning pada dasarnya adalah memilih atau mengkombinasikan parameter-parameter agar algoritma machine learning dapat menghasilkan performa terbaiknya. Setidaknya di scikit-learn Python ada dua teknik parameter tuning yaitu grid search dan randomized search. Nah, grid search sendiri itu juga pakai model selection gitu ya, sama seperti model randomized search itu model selection randomized search. Nah, untuk melihatnya kita bisa
kita bisa memasukkan kode berikut ini. Nah, setelah ini, jadi kita load dataset yang tadi, data BC, lalu meninstruksikan atribut dan target, lalu bagi data menjadi trend set dan test set atau data set training, data set testing untuk evaluasi, lalu mengidentifikasi parameter yang ingin dicoba gitu ya. Lalu baru di tahap ini terakhir modeling dengan KNN dan randomized search gitu. Lalu kita run. Coba ini kita ada nggak jalan, kita coba itu. Tidak jalan ya. Nah, coba kita uh, tes dulu. Ada masalah sedikit. Nah, kita coba di refresh. Nah, kita coba ini dilangkan kembali. Memang agak berat ya. Nah, ini keluar. Nah, seperti ini. Untuk menampilkan kombinasi parameter terbaik dapat menggunakan atribut base parameters atau params, yaitu dengan menggunakan GSCV base params. Contohnya seperti ini dengan GSCV. Nah, ini akan terlihat eh, algoritma mana yang terbaik pada menggunakan atribut base score. Kita lanjutkan dengan menampilkan skor terbaiknya. Tadi kan menampilkan parameter terbaik. Sekarang kita coba dengan menggunakan sama GSV base score tapi dengan teknik yang beda. Belakangan kita ganti skor gitu ya. Nah ini. Nah ini ada contohnya. Dan masih banyak lagi yang eh, yang masih banyak proses yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan scikit-learn di Python. Ini baru sebagian tekniknya saja. Lalu selanjutnya adalah bagaimana kita memprediksi tujuan peminjaman dana dengan KNN gitu ya, Nearest Neighbors. Caranya adalah eh, dengan teknik mengambil ke tetangga terdekatnya. Nah, seperti langsung saja kita coba praktekkan, kita memanggil dataset Jerman kredit data, itu kredit kartu kredit ya. Kita import dulu. Nah, setelah itu kita load datasetnya, itu dataset Jerman. Nah, udah terdeteksi. Ada unnamed age. Seperti yang dapat kita lihat nih di atas nih, yang ini nih, kolom pertama itu unnamed ya kan. eh, Titik nol tidak memproduksikan data. Oleh karena itu kita harus hapus kolom yang tersebut dengan drop. Jadi dihapus dulu ya. Lalu memberikan parameter access 1 yang menandakan bahwa kita ingin menghapus kolom. Saya kita hapus kolom dulu biar hilang tuh yang nol nol tadi ya. Kita coba. Nah, ada perbedaan ya.
Ini belum, kita belum menghapus. Coba kita cari atas. Lalu kita coba menampilkan jumlah data pada masing-masing kategori. Sebentar. Kita coba hapus dulu alamatnya. Apakah bisa? Nah, ini ada kesalahan. Hmm, Rasa kesalahan belum ada koma yang perlu dibenarkan. Kita coba. Nah, sekarang kita tambah, kita panggil lagi DFDT. Nah, alamat sudah hilang gitu ya. Lalu kita eh, sekarang kita lihat data frame setelah dihapuskan seperti ini. Lalu kita analisis data tersebut. Nah, analisisnya kita menggunakan value counts gitu ya. Nah, misalnya gini ya. Kita ingin kita ingin menampilkan jumlah data pada masing-masing kategori pada kolom purpose gitu ya. Hmm. Kita menggunakan df purpose value count. Kita coba. Nah, ini seperti ini. Tampil ya, car, radio, atau yang lainnya. Ada beberapa data masing-masing kategori ya. Lalu kita coba lihat jumlah data untuk masing-masing kategori pada kolom lainnya bertipe objek seperti saving account, checking account, dan housing. Dengan cara eh, seperti tadi tapi tinggal diganti bukan value counts tapi maksud saya bukan 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 purpose tapi udah ganti saving counts. Cara gini, coba copy paste saja biar cepat. Hmm, Terganti jangan permintaannya apa saving counts, saving accounts gitu ya, saving accounts. Nah, ini saving accounts juga diganti. Kita coba lihat gimana apakah ini ada ada gimana. Nah, seperti ini ya. Ada titel, ada moderate, ada quick list, ada rich, dan seterusnya. Lalu eh, kita akan coba menampilkan jumlah data pada masing-masing kategori pada housing nanti dilanjutkan sendiri. Nah, untuk kolom yang bertipe numerik seperti integer atau float kita dapat memvisualisasikannya dengan histogram untuk melihat sebarannya seperti ini. Kita ingin melihat histogram dari usia ya. Kita coba agak banyaknya. Kita coba lebih cepat itu. Pertama lu menambahkan subplot dengan indeks AX0, AX1, AX2 dengan AX ya. Dan subplot AX0, X itu dari apa? Dari umur. Kalau yang ke satu apa? Dari kredit amount dan yang lainnya. Silakan di kejadian lalu di show ditunjukkan plotnya. Oh, iya. Hmm. Lalu
Inilah tampilan dari tiga tiga plotnya seperti itu. Nah, jika ingin kita memvisualisasikan jumlah data untuk tiap kategori, kita dapat menggunakan ini multiple kategori ya, multiple plot ya. Kita juga dapat menggunakan count plot atau dari Seaborn seperti di bawah, seperti ini ya. Kita tambahkan, misalnya tinggal memiliki bandingan. Nah, kayak seperti ini ya. Ada berdasarkan jenis kelamin gitu ya, dari seks. Lalu kita juga dapat membuat visualisasi kolom yang berisi nilai kategori berdasarkan kolom kategori lainnya. Misalnya di sini kita menentukan visualisasi kolom housing berdasarkan kolom seks. Nah, kita bisa juga menampilkan visualisasi perbandingan jumlah data untuk tiap jenis housing. Berarti sekarang kita nyari yang jenis housing. Nah, berarti kita ganti dari yang itu jadi housing. Nah, seperti ini ya. Count, free housing, dan rent. Dan berdasarkan male dan female juga. Male-nya itu apa? Biru dan ini orange. Lalu selanjutnya kita juga dapat purpose berdasarkan jenis kelamin gitu ya. Nah, kita coba. Nah, ini berdasarkan jenis kelamin, purpose-nya gitu. Lalu eh, kita juga dapat melihat visualisasi housing berdasarkan purpose. Nah, sekarang housing tapi berdasarkan purpose gitu. Berarti yang kita pilih adalah housing berdasarkan purpose. Kita coba lihat. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu kita ingin menampilkan korelasi, misalnya ingin menampilkan korelasi antara atribut dengan heat map, heat map maksudnya heat map. Bisa juga ya. Nah, seperti ini tampilannya. Oh, ada error, ada error. Bentar. Gitu ya. Nah, seperti ini heat map tampil 1, 0,2 dan lainnya. Dan kita kalau ingin eh, menampilkan pair plot dengan seaborn dengan banyak plot gitu bisa juga, misalnya dengan pair plot gitu ya. Kita coba lihat, ini agak banyak karena agak berat ya. Nah, ini jadi ada eh, 16 ya, 16 plot langsung otomatis. Ya, kemudian kita ingin pre-processing data pre-processing atau pre-processing perlu dilakukan, data preparation atau pre-processing perlu dilakukan sebelum dilakukan pemodelan. Seperti yang kita pernah pelajari sebelum ada apa missing value, ada redundant data itu adalah bagian dari pre-processing atau data preparation. Nah, bagaimana kita memulainya? Ya, kita pertama menampilkan info data frame-nya dulu gitu. Ini seperti biasa kita ketik dv info, dv titik info. Setelah tampilkan info data frame-nya, seperti yang kita lihat ada 1.000 baris data pada dua kolom yang jumlah nilai nolnya tidak sampai 1.000, yaitu kolom checking account dan checking accounts. Itu berarti ada missing value di situ. Sekarang kita akan mengisi nilai nol tersebut dengan nilai little yang merupakan nilai terbanyak pada dua kolom tersebut dengan metode final. Kita coba metode final. Nah, coba kita coba.
Nah, lalu menampilkan kolom pada fitur df underscore fitur. Nah, ini kita telah buat menampung kolom fitur. Nah, encoding selanjutnya adalah melakukan encoding terhadap data yang memiliki nilai kategori seperti pada kolom sek, housing, saving accounts, dan checking account. Di sini kita akan menggunakan atribut pandas, get codes. Nah, caranya adalah dengan kode berikut ini. Pertama kita rubah dulu ya tipe data menjadi data kategori kayak gitu ya. Nah, sudah dikategorikan. Lalu kita encoding data dengan cat codes. Ini. Lalu tampilkan 5 data terbawahnya gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini. 5 5 5 data yang teratas gitu ya. Lalu kita buat normalisasi. Nah, normalisasi itu adalah eh, apa namanya proses yang membuat hasil modelnya lebih maksimal. Sebaiknya kita menormalisasi terlebih dahulu data tersebut sehingga nilai antar kolomnya tidak berbeda jauh. Tujuannya itu ya. Sebelumnya kita normalisasi dulu nih datanya nih yang tadi gitu ya. Dengan perintah dengan teknik normalisasi. Kita coba kita ketik seperti ini ya. Tampilnya. Oke, baik. Dan lalu eh, kita di sini kita melakukan masih dengan standar scalar yaitu dari scikit-learn dan hasilnya seperti ini ya. Dari fitur sudah siap digunakan nih dan disimpan dalam variable X karena kita definisikan data target misalnya di sini kita masukkan data variable Y seperti ini. Kita menggunakan perbandingan 0 sampai 5. Lalu kita terakhir itu menggunakan trend test split yaitu membagi data tersebut menjadi training data yang digunakan untuk melatih model machine learning biasa ya dan testing data. Caranya gimana sih memisahkan training data dan testing data seginilah caranya. Eh, kita bagi dua dulu. Training set 800, training set 800, testing set 200. Lalu kita menggunakan K- KNN classifier ya. Coba dulu KNN ya ini. Modelnya KNN. Nah, kita coba lagi. Ini udah lalu kalimatnya kita tentuin eh K-nya itu 5 ya. K-nya 5. K-nya 5. Nah, sudah ada ya. KNN udah dibuat. Lalu diprediksi nih dengan menguji model dengan data testing. Pertama, lalu diuji datanya.
Salah, bentar. Lalu ditampilkan datanya. Ini ya. Setelah dilakukan testing. Lalu kita prediksi, eh, setelah kita prediksi sudah ada, setelah kita telah mendapatkan hasil pembandingan model yang disimpan pada variabel y plot dengan pembandingan, mari kita tampilkan target sebenarnya yaitu y test. Nah ini dia 0,05 ya. Nah evaluasinya untuk mengevaluasi kinerja model mesin kita dapat menggunakan akurasi skor seperti menggunakan akurasi skor. Nah, pertama kita nyari yang terbaik apa sih gitu ya. Hmm. Seperti ini kita kan kelihatan mengukurnya apa gimana ya. Nah itu training set hasilnya 0,5, akurasi test set 0,3, maka yang paling tinggi itu yang paling bagus 50% ya gitu ya. Lalu kita mencari nilai dengan nilai akurasi terbaik dengan KS gitu ya. Nah, ini adalah min yang terbaik. Lalu visualisasi hasil dari K tersebut kita bisa visualisasikan ya. Gimana caranya nih kita coba visualisasikan hasil K yang tadi. Dan hasilnya adalah seperti ini kurvanya ya. Ini sesuai dengan 0,34 gitu ya. Nah, oke. Eh, itulah pemaparan materi tentang scikit-learn atau sklearn. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.